Shalom, perkenalkan nama saya Jem Perangan dengan NPM 2040302068 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Ya, kita langsung saja masuk ke materi, dan di sini saya akan membawakan materi tentang konsep dasar bilangan. Nomor 1, materi pokok. 1. Pengertian konsep dasar sistem bilangan. 2. Pokok sistem bilangan. 3. Jenis basis, base, radix dalam sistem bilangan. Ya, adapun konsep dasar sistem bilangan. Pengertian sistem bilangan. Pengertian sistem bilangan dalam kurung nomor sistem adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang terdapat disepakati dalam kurung standar. Pengertian lain dari sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu nilai fisik. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan sistem bilangan. Menggunakan radix atau basis sebagai penentu nilai sebuah bilangan. Radix atau basis ini akan menjadi patokan nilai sesungguhnya dari sebuah sistem bilangan. Adapun contoh di bawah, kita bisa lihat 9,x v, v. Ya, kita langsung aja saja. 2. Terdapat 4 sistem bilangan yang akan kita pelajari, yaitu nomor 1, sistem bilangan basis 10, sistem bilangan desimal atau denarik, yaitu sistem bilangan dengan basis 10 yang mempunyai 10 buah simbol, yaitu 0,2 sampai 9. 2. Sistem bilangan basis 8. Bilangan oktal adalah sistem bilangan yang berbasis 8 dan mempunyai 8 simbol bilangan yang berbeda: 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada suatu bilangan oktal bisa diuraikan dalam eksponen basis 8. 3. Sistem bilangan basis 2. Sistem bilangan bin adalah bilangan yang berbasis 2, disebut bin karena berasal dari akar kata Latin bin, double, dalam kurung double. Sistem bilangan bin modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Sistem dapat dibentuk dalam istilah bit atau biner digit. Biner digit adalah unit suatu terkecil dalam komputasi digital. 4. Sistem bilangan basis 16. Sistem bilangan hexadecimal memiliki basis 16, disebut hexadecimal karena berasal dari akar kata Yunani hex, 6, dan Latin decem, 10. Bilangan hexadecimal terdiri dari 16 simbol, yaitu H sama dengan dalam kurung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, dan F.
Dan sekarang kita lanjut. Di sini kita bisa menjelaskan lagi jenis basis base radix dalam sistem bilangan. Sistem bilangan basis 10, kita bisa melihat ada tanda panah di sini. Sistem bilangan basis 2 yang sudah kita bahas tadi, ada berapa basis. Sistem bilangan basis 8, sistem bilangan basis 16. Dan di situ kita sudah menjelaskan tadi tentang apa saja sistem bilangan basis itu. Ada pun contoh di sini, contoh simbol atau lambang bilangan. Beberapa contoh simbol atau lambang di sistem bilangan, misalnya basis 10 desimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan adapun angka Romawi di bawahnya. Di sini kita dapat melihat gambar dan ada lampu. Dalam sebuah sistem bilangan mempunyai base radix, above digit, absolute digit, pastional, dalam kurung flash, value atau yang dikenal sebagai bobot. Contohnya 7, digit ketiga, absolute 7, bobot 100 dalam kurung ratusan, nilai 7 kali 100. Ini 700. Dan contoh yang ke-6, digit kedua, absolute 6, bobot 10, puluhan, nilai 6 kali 10. Contoh 4, digit ke-1, absolute 4, bobot 1 satuan, nilai 4 kali 1. 10, pun tanda panah di bawah sini 10, base radix base 10 desimal. Ya, dan sekarang kita masuk ke pembahasan nilai sistem bilangan. About value, ada nilai mutlak dari masing-masing digit bilangan. Penolong value bobot, ada nilai pembimbing atau bobot dari masing-masing digit bilangan tergantung dari sebuah letak posisinya, yaitu bernilai basis dipangkatkan dengan urutan proporsinya. Ada penggambar nilai satuan digit bilangan, nilai absolut x digit bobot. Nilai suatu digit bilangan, nilai absolut x bobot. Dan di sini kita melihat pada ada beberapa gambar di sini. Ini ribuan, ratusan, puluhan, dan ratusan satuan. Mohon maaf, digit 1 sama dengan 1 kali 10 sama dengan 1. Digit 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 1 sama dengan 20. Digit 5 sama dengan 5 kali 10 pangkat 2 sama dengan 500. Digit 4 sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 sama dengan 400. Gambar 1, menghitung nilai dalam kurung value sebuah angka dengan cara mengalihkan dengan basis radixnya. Misal sistem bilangan desimal menggunakan basis 10, maka jika dipangkatkan mulai dari 0, maka kita sudah mendapatkan sebuah nilai berdasarkan position value. Dengan demikian kita mengetahui bahwa besarannya nilai dari angka
4.521 dapat diketahui dari position value nilai tempat berdasarkan basis angkanya. Rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional terdiri dari gerbang logika yang memiliki output yang selalu tergantung pada kombinasi input yang ada. Rangkaian kombinasional melakukan operasi yang dapat ditentukan secara logika dengan memakai sebuah fungsi Boolean. Ada beberapa rangkaian logika kombinasional yang akan kita bahas. Multiplex dan demultiplex. Encode adalah rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan suatu sinyal memasukkan deskripsi menjadi keluaran kode bin. Encode disusun dari perkembangan logika yang menghasilkan keluar bin sebagai hasil tegangan adanya dua atau lebih variabel. Masukkan hasil keluarannya dinyatakan dengan aljabar Boolean tergantung dari kombinasi gerbang yang digunakan. Sebuah encode harus memenuhi syarat perencanaan M lebih kecil 2n variabel dan M ada kombinasi masukan dan adalah jumlah bit keluaran sebuah encoder. Satu kombinasi masukan hanya dapat mewakili satu kombinasi keluaran. Lanjut, decoder. Rangkaian decoder mempunyai sifat yang berkebalikan dengan encoder, yaitu merupakan kode biner menjadi sinyal diskrit. Sebuah decoder harus memenuhi syarat perencanaan M. Variabel M adalah kombinasi keluaran dan N adalah jumlah bit masukan. Satu kombinasi masukan hanya dapat mewakili satu kombinasi keluaran. Rangkaian logika kombinasi multiplex. Rangkaian logika kombinasi multiplex atau disingkat MUX adalah alat atau komponen elektronika yang bisa memiliki input dalam kurung masukan yang akan ditentukan ke bagian output dalam kurung keluaran. Pemilihan input mana yang dipilih akan ditentukan oleh signal yang ada di bagian kontrol kendali slide. Rangkaian logika kombinasi demultiplexer. Rangkaian logika kombinasi demultiplexer adalah komponen yang berfungsi kebalikan dari MUX yang singkatan dari. Pada DMUX jumlah masukan hanya satu, tetapi bagian keluarannya banyak. Dan signal pada bagian input ini akan disalurkan ke bagian output channel, yang mana tergantung dari kendali pada bagian selectnya. Satuan rangkaian diklasifikasi sebagai kombinasional jika memiliki sifat yaitu keluaran ditentukan hanya oleh masukan eksternal saja. Suatu rangkaian diklasifikasikan sekuensial jika ia memiliki sifat keluarannya ditentukan oleh tidak hanya masukan eksternal tetapi juga oleh kondisi sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, itu saja materi saya bawakan pada hari ini. Jika ada kata pepatah yang kurang jelas dan video saya kurang jelas, mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih. Shalom.